Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangkaian panduan pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Sesuai janji kami sebelumnya, pada video kali ini masih dalam rangka tanya jawab soal penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Bagi rekan-rekan, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silakan melakukan subscribe. Terus jangan lupa juga tekan loncengnya agar video-video berikutnya yang kami upload ke YouTube itu teman-teman bisa memperoleh notifikasi. Oke, kita langsung saja, merupakan lanjutan dari video kami sebelumnya. Langsung saja, apa sajakah persyaratan penyetaraan jabatan? Jadi penyetaraan jabatan itu persyaratannya apa saja? Penyetaraan jabatan dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut. A. PNS yang masih menjalankan tugas dalam jabatan administratur, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana setingkat eselon 5 berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. B. Berijazah paling rendah S1, strata 1 atau diploma 4, S2, strata 2 atau sederajat. Jadi yang berpendidikan di bawah strata 1 itu tidak bisa dilakukan penyetaraan yang ada. C. Jabatan administrasi memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional yang akan diduduki. D. Memiliki pengalaman atau pernah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas jabatan fungsional yang akan disetarakan. E. Masa menduduki jabatan paling kurang 1 tahun sebelum batas usia pensiun. BUP. Jabatan administrasi sejak peraturan menteri ini diundangkan. Ya, jadi bagi yang kurang dari 1 tahun lagi mencapai batas usia pensiun, itu bisa dilakukan penyetaraan jabatan. Jadi maksudnya, apabila ada pejabat eselon 3, pejabat administratur eselon 3 yang masih lebih dari 1 tahun lagi pensiun, itu bisa dilakukan penyetaraan. Tapi kalau yang tidak, yang di bawah 1 tahun, berarti dia akan diberhentikan sebagai pejabat administratur, tapi tidak bisa disetarakan ke jabatan fungsional. Selanjutnya adalah masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, bagaimana dengan pejabat administrasi yang memiliki kualifikasi pendidikan di bawah strata 1? Jawaban yang pertama adalah apabila administratur, pengawas, dan pelaksana setingkat eselon 5 tadi belum memiliki jasa yang sesuai dengan persyaratan, tetap dapat disetarakan dalam jabatan fungsional. Karena sebelumnya dia menjabat sebagai pejabat administratur atau pengawas atau pelaksana. Yang kedua, administratur, pengawas, dan pelaksana yang belum memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan wajib melakukan uji kompetensi oleh instansi pemerintah yang bersangkutan sebelum diangkat dalam jabatan fungsional. Jadi, yang pertama dia mengatakan boleh, tapi yang kedua harus mengikuti uji kompetensi dulu. Kalau pendidikan di bawah strata 1. Yang ketiga, administratur, pengawas, dan pelaksana setelah diangkat ke dalam jabatan fungsional
wajib memiliki pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan paling lama 3 tahun sejak diangkat. Bisa diangkat dengan syarat mengikuti uji kompetensi, tetapi ada syarat tambahan bahwa selama 3 tahun sejak dia menduduki jabatan fungsional tersebut, dia harus memenuhi syarat pendidikan yang sesuai. Jadi harus strata 1 pada 3 tahun setelah menjabat. Itu harus paling lama seperti itu. Yang keempat, bagi pejabat administrasi yang diangkat dalam jabatan fungsional jenjang ahli pertama dan ahli madya, harus memperhatikan ketentuan pada beberapa jabatan fungsional tertentu yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan S2 strata 2 dan wajib memiliki pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan paling lama 4 tahun sejak diangkat. Yang kelima adalah administratur, pengawas, dan pelaksana yang belum memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan dapat diberikan 1 kali kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatannya, tetapi tidak diberikan kenaikan jenjang 1 tingkat lebih tinggi sampai dengan terpenuhinya kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Ya, jadi intinya bisa, tetapi dia harus mengikuti uji kompetensi. Terus yang berikut adalah selama paling lama 3 tahun setelah dia menduduki jabatan, dia harus sudah memenuhi syarat pendidikan tadi. Pertanyaan selanjutnya adalah, dapatkah pejabat administrasi dengan batas usia pensiun kurang dari 1 tahun mengikuti penyetaraan jabatan? Nah, itu jawaban di atas sudah, tapi ini ada pertanyaan lagi. Jawabannya adalah pejabat administrasi dengan BUP batas usia pensiun kurang dari 1 tahun terhitung dari usulan penyetaraan jabatan dapat mengikuti penyetaraan jabatan apabila kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pejabat administrasi tersebut dibutuhkan oleh organisasi. Jadi bisa, tapi syaratnya harus tadi kualifikasi pendidikannya, kompetensinya, terus kebutuhan organisasi. Kalau itu terpenuhi berarti bisa. Yang kedua, penyetaraan jabatan pada pejabat administrasi dengan BUP kurang dari 1 tahun harus berdasarkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang. Ini maksudnya adalah pejabat administrasi yang 1 tahun lagi, yang kurang dari 1 tahun lagi itu akan pensiun. Itu harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya adalah bagaimanakah penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional itu dilakukan. Yang pertama, penyetaraan jabatan dilakukan sebagai berikut. A. Administrator disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli madya. Seperti video kami sebelumnya, pejabat administratur setingkat eselon 3 itu disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli madya. B. Pejabat pengawas ini setingkat eselon 4 disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli muda. C. Pelaksana eselon 5 disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli pertama. Selanjutnya adalah bagaimanakah tahapan penyetaraan jabatan. Ini ada gambarnya ya. Yang pertama itu dibuatkan usulan, terus ditelaah
oleh instansi lembaga di atasnya gitu. Terus dilakukan validasi oleh Kemenpan, divalidasi dengan lembaga yang mengusulkan gitu. Terus keluarlah surat rekomendasi dari Kemenpan gitu, dan dilakukan pengangkatan pelantikan oleh kementerian lembaga yang bersangkutan ya. Selanjutnya adalah langkah apa saja yang perlu dilakukan instansi pemerintah dalam penyerahan jabatan. Untuk melaksanakan penyerahan jabatan, instansi pemerintah perlu melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. A. Identifikasi jabatan administrasi pada unit kerjanya. Jadi diidentifikasi dulu di lembaga ya, ini adalah tugas lembaga. Yang B. Pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi. Jadi dicek dulu jabatan-jabatan mana, pejabat-pejabat mana yang kena, yang berdampak kepada penyederhanaan birokrasi. C. Pemetaan jabatan fungsional yang dapat diduduki pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi. D. Penyelarasan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi dengan menghitung penghasilan dalam jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Jadi paling tidak adalah tunjangan jabatan itu akan sama ya, sama sesuai dengan beban keuangan negara. E. Penyelarasan kelas jabatan fungsional dengan kelas jabatan administrasi. Pertanyaan selanjutnya adalah, dapatkah penyetaraan jabatan dilakukan sebelum dilakukan penataan organisasi? Jadi organisasi ditata dulu, baru dilakukan penyetaraan. Sistem organisasi tata kerja yang baru maksudnya ya. Itu jawabannya adalah penyetaraan jabatan dapat dilakukan sebelum penataan organisasi sebagai upaya memberikan jaminan kepastian karir bagi pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan organisasi. Jadi itu bisa dilakukan.